Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Arya Susana, perwakilan dari kelompok 7, akan membuat video pembelajaran mengenai lembar kerja peserta didik materi struktur aljabar. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu latihan soal struktur aljabar. Nah, untuk soal yang pertama, diambil permutasi dari 4 elemen pada S, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Misalnya F 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, dan G 1, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 1. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Untuk penyelesaiannya, fungsi F bundaran G yaitu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, dan G yaitu 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1. Kemudian F bundaran G yaitu 1, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 1. Nah, penyelesaian dari fungsi F bundaran G 1 sama dengan FG1, F2 sama dengan 4. Kemudian fungsi F bundaran G 2 sama dengan FG2 sama dengan fungsi F4 sama dengan 2. Kemudian fungsi F bundaran G3 sama dengan fungsi FG3 sama dengan F2 sama dengan 1. Kemudian fungsi F bundaran G4 sama dengan fungsi FG4 sama dengan F1 sama dengan 3. Jadi F bundaran G yaitu 1, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 1. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan G bundaran F, yaitu 1, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 1. G bundaran F1 sama dengan GF1 sama dengan G3 sama dengan 3. G bundaran F2, GF2 sama dengan 3, G4 sama dengan 1. Kemudian G bundaran F3, GF3 sama dengan G1 sama dengan 2. Jadi G bundaran F4 sama dengan GF3 sama dengan G2 sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya jadi G bundaran F kita dapatkan 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 4. Untuk soal yang kedua, misalkan S5 adalah grup permutasi atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yang banyak unsurnya berorder 2 di S5 adalah, untuk penyelesaiannya, unsur berorder 2 pada grup permutasi S5 menandakan bahwa kita harus membentuk cicil permutasi berbentuk AB atau ABCD yang banyak unsurnya dapat dihitung dengan aturan kombinasi. Ingat bahwa AB dan BA dianggap sama untuk kasus A dan B. Ada sebanyak kombinasi 52 yaitu 10. Untuk kasus AB dan AC ada sebanyak kombinasi 52 dikali kombinasi 32 sama dengan 10 kali 3 sama dengan 30. Jadi banyak unsur berorder 2 S5 adalah 10 ditambahkan 30 adalah 40. Kita masuk soal yang ketiga. Misalnya S1, 2, 3 dan mana S3 adalah himpunan permutasi dari elemen S. Apakah SB termasuk komposisi merupakan suatu grup? Nah, untuk jawabannya epsilon bundaran epsilon, di mana epsilon bundaran epsilon 1 yaitu epsilon 1 sama dengan 1. Kemudian epsilon bundaran epsilon 2, epsilon 2 yaitu sama dengan 2. Kemudian epsilon bundaran epsilon 3 sama dengan epsilon dikali dengan epsilon 3 yaitu epsilon 3 sama dengan 3. Jadi epsilon bundaran epsilon adalah epsilon sama dengan epsilon. Kemudian sigma bundaran epsilon. Nah, untuk sigma bundaran epsilon 1 di mana sigma dikalikan dengan epsilon 1 yaitu hasilnya sigma 1 dan sama dengan 1. Kemudian sigma bundaran epsilon 2 yaitu mana sigma dikali dengan epsilon 2 sama dengan hasilnya
sigma 2, yang mana hasilnya itu 2. Kemudian sigma epsilon bundaran 3, sigma dikalikan dengan epsilon 3 sama dengan X sigma 3 sama dengan 3. Jadi sigma bundaran epsilon sama dengan 123 213. Jadi sigma bundaran epsilon sama dengan sigma. Nah, kemudian sigma bundaran beta. Sigma bundaran beta sama dengan 1 sama dengan sigma dikali beta 1 sama dengan sigma 1 hasilnya sama dengan 1. Kemudian sigma bundaran beta 2, sigma dikali dengan beta 2 yaitu dapat hasilnya sigma 2 sama dengan 2. Kemudian sigma bundaran beta 3 yaitu sigma beta 3 sama dengan sigma 3 sama dengan 3. Jadi sigma bundaran epsilon sama dengan 123 312. Hasilnya sigma bundaran beta sama dengan sigma. Kemudian soal nomor 4, jika A yang mana 1 2 3, tentukan S3 memiliki 3 permutasi. Tentukan elemennya disebutkan permutasi pada A. Nah, untuk penyelesaiannya, elemen A fungsi X, fungsi fx, elemen A yang mana yang pertama itu fungsi f1 sama dengan 1, fungsi f2 sama dengan 2, fungsi f3 sama dengan 3. Kemudian fungsi f1 sama dengan 1, fungsi f2 sama dengan 3, fungsi f3 sama dengan 2. Yang ketiga, fungsi f1 sama dengan 2, fungsi f2 sama dengan 1, fungsi f3 sama dengan 3. Yang keempat, fungsi f1 sama dengan 2, fungsi f2 sama dengan 3, fungsi f3 sama dengan 1. Yang kelima, fungsi f1 sama dengan 3, fungsi f2 sama dengan 1, fungsi f3 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fungsi f1 sama dengan 3, fungsi f2 sama dengan 2, fungsi f3 sama dengan 1. Nah, tentukan 3 permutasi sama dengan 6. Permutasi yang akan terjadi, permutasi pertama ditulis dengan A1. Nah, untuk A1 yaitu 1 F1, 2 F2, 3 F3 dikali dengan 1 2 3 1 2 3. Kemudian untuk A2 1 2 3 1 3 2. Untuk A3 1 2 3 2 1 3. A4 1 2 3 2 3 1. A5 1 2 3 3 1 2. A6 1 2 3 3 2 1. Nah, permutasi A1, A2 sampai A6 membentuk satu himpunan yaitu A1, A2 sampai dengan A6. Kita masuk soal yang kelima. Tentukan order dari setiap elemen dalam 25. Tentukan semua grup. Bagian dalam 25. Penyelesaiannya akan tunjukkan bahwa order dari setiap elemen 25 dan semua grup bagian dalam elemen 25. Himpunan Z5 yaitu 0, 1, 2, 3, 4 merupakan grup terhadap perkalian modulo 5. Grup bagian yang dibangun oleh elemen-elemen dalam Z5 adalah 0 sama dengan K dikali 0, yang mana K elemen Z sama dengan 0. Kemudian 1, K1, K elemen Z yaitu 0, 1, 2, 3, 4. 2, K2, K elemen Z yaitu 0, 2, 4, 1, 3. Yang ketiga yaitu K3, K elemen Z yaitu 0, 3, 1, 4, 2. Yang keempat K4, K elemen Z sama dengan 0,4321. Hal ini berarti harus elemen 0 mempunyai order 1. Elemen 1, 2, 3, dan 4 mempunyai order 5. Sehingga grup tersebut siklik karena ada elemen Z dalam Z5 yang merupakan order 5 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, grup bagian dari Z5 dan 0 dan Z5 yang berturut-turut mempunyai order 1 dan 5. Itu penjelasan untuk nomor 5. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Diketahui G, Z25 dan S16. Tentukan koset kiri dan S. Kiri dan S sesuai dengan teorema Lagrange. Untuk penyelesaiannya akan diperhatikan penyekatan grup G ke dalam koset-koset kiri dari S, yang mana S-nya 16, 6, 21, 11, 1, 2S, 7, 12, 7, 22, 2, 3S, 23, 18, 13, 8, 3.
4S, 14, 24, 9, 19, 4. Jadi, koset kiri dari S membagi 20 anggota dalam Z5 ke dalam 4 himpunan. Bagian yang saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Masuk ke nomor 7. Misalkan S3 1, 12, 13, 23, 123, 123, yaitu grup simetrik tingkat 3 dan H 1,12. Subgrup dari S3. Tuliskan semua elemen dari S3 atau H dan beberapa indeks dari H dalam S3. Nah, untuk penyelesaiannya, H1 sama dengan H1,2 sama dengan H. H1 kurung kurawa yaitu 1 dikali 1, 1,2 dikali 1. Kemudian sama dengan 1 di koma 1,2 sama dengan H1,2. Kemudian H1,2 sama dengan 1 dalam kurung kurawa 1,2, 1,2, 1,2 dan sama dengan 1,2, 1,2 dan H1,2. Jadi elemen S3 H atau H adalah H,H1 dan H1,2. Dan indeks dari H dalam S3 adalah 3. Kemudian masuk ke soal nomor 8. Misalkan H dan K subgrup normal dari grup G. Untuk membuktikan HK sama dengan KH, kita akan menunjukkan HK kurang dari sama dengan KH dan KH kurang dari sama dengan HK. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan HK elemen HK, di mana H elemen H dan K elemen K. Karena K subgrup normal dan H elemen H kurang dari sama dengan, maka HK sama dengan KH. Artinya, HK sama dengan K aksen untuk satuan K aksen elemen K. Akibatnya, HK K aksen H elemen KH, sehingga HK kurang dari sama dengan KH 1, KH kurang dari sama dengan HK 2. Berdasarkan 1 dan 2 dapat kita simpulkan bahwa HK dan K terbukti. Nah, untuk soal nomor 9, misalkan H dan K adalah subgrup normal dan dari grup G. Buktikan bahwa HK subgrup normal dari G. Untuk penyelesaiannya, diperoleh HK dan KH. Akibatnya HK subgrup dari G. Misalkan A elemen G dan HK elemen HK, di mana H elemen H dan K elemen K. Untuk membuktikan HK subgrup normal dari G, kita menunjukkan A HK A pangkat min 1 elemen HK. Perhatikan bahwa A HK A pangkat min 1 A elemen pangkat min 1 dikali AK pangkat min 1. Karena A elemen G dan H elemen H dan H subgrup normal, maka AH min 1 elemen H. Dengan cara yang sama diperoleh AK min 1 elemen K. Akibatnya A HK A elemen A min 1 sama dengan AH min 1 dikali AK min 1 elemen HK. Berdasarkan teorema 2, HK subgrup normal dari G terbukti. Nah, sekarang masukkan soal yang ke-10. Jika senter dari grup G didefinisikan sebagai ZG sama dengan B elemen G, AB sama dengan BA untuk setiap A elemen G, maka buktikan bahwa ZG subgrup normal dari G. Untuk penyelesaiannya, himpunan ZG adalah subgrup dari G. Misalkan A elemen G dan H elemen ZG. U atau membuktikan ZG subgrup normal dari G akan ditunjukkan AH-1 elemen ZG. Karena A elemen G dan H elemen ZG, maka AH sama dengan H menjadi AH pangkat min 1 sama dengan H. Akibatnya AH-1 sama dengan H elemen H. Berdasarkan teorema 2, ZG adalah subgrup normal dari G terbukti. Nah, masuk ke soal yang ke-11. Misalkan H adalah subgrup dari grup G. Buktikan bahwa H subgrup normal dari G dan hanya jika AH min 1 kurang dari sama dengan H untuk setiap A elemen G. Penyelesaiannya, terdapat penjelasan koset kiri dan kanan. Dari kiri, misalkan AH min 1 pangkat min 1 elemen AH pangkat min 1, di mana H elemen H akan menunjukkan bahwa AH elemen 1 elemen H. Perhatikan bahwa AH pangkat min 1 sama dengan AH
dalam kurung AH A pangkat min 1, di mana sifat asosiatif. Kemudian sama dengan H1A dalam kurung H1A A pangkat min 1. H sama dengan H elemen H. Kemudian HE AA pangkat min, dalam kurung AA pangkat min 1, yaitu sifatnya asosiatif. Kemudian HE1 yaitu A pangkat min 1 yang mana inverse dari A. Kemudian H1 yaitu elemen identitas. Diperoleh AH pangkat min 1 H elemen H akibatnya AH min 1 kurang dari sama dengan H. Nah, kemudian dari kanan, misalkan AH1 sama dengan AH1E sama dengan AH1 A pangkat min 1A dan AH1 A pangkat min 1A. Karena AH1 A pangkat min 1 elemen AH pangkat min 1 kurang dari sama dengan H, maka AH1 A pangkat min 1 sama dengan H2. Untuk suatu H2 elemen H, akibatnya AH1 sama dengan H2A elemen HA, sehingga AH kurang dari sama dengan HA. Ditunjukkan bahwa HA dan AH terbukti. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang nomor 12. Andaikan suatu grup adalah G, plus, di mana Z4 dan subgrup dari G adalah H dan sama dengan 0,2. Tentukan konsek kiri dan konsek kanan dari H dalam G. Penyelesaiannya G plus sama dengan Z4 0123, generatornya 0123. Nah, untuk konsek kiri 0 tambah H sama dengan 0 ditambah 0,2 sama dengan 0,2. 1 tambah H sama dengan 1 ditambah 0,2 itu sama dengan 1,3. Kemudian 2 tambah H sama dengan 2 ditambah 0,2 sama dengan 2,0. Kemudian 3H sama dengan 3 ditambah 0,2, itu kita dapatkan 3,1. Kemudian konsek kanan, H tambah 0 sama dengan 0,2 ditambah 0, dapatnya 0,2. H tambah 1 sama dengan 0,2 ditambah 1 sama dengan 1,3. H tambah 2, 0,2 ditambah 2 sama dengan 2,0. H tambah 3, 0,2 tambah 3 sama dengan 3,1. Sehingga 0 tambah H sama dengan H tambah 0 dan 0,2. 1 ditambah H tambah 1 sama dengan 1,3. 2 tambah H sama dengan H tambah 2 dapatnya 0,2. 3 tambah H tambah 3 sama dengan 1,3. Maka konsek kiri sama dengan konsek kanan. Nah, untuk soal yang ke-13, diketahui bahwa H sama dengan min 1,1 adalah subgrup dari grup G1, min 1, I, min I. Di bawah operasi perkalian, tentukan konsek kiri dari H di G adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, G adalah 1, min 1, I, min 1. H sama dengan min 1,1. Satu elemen G yang mana sehingga 1H sama dengan 1 dikali H. Kemudian dalam kurung kurawa 1 dikali min 1 dikali dengan 1 dikali 1. Kemudian hasilnya 1, min 1 sama dengan H. Kemudian min 1 elemen G, sehingga min 1H sama dengan min 1 dikali H sama dengan min 1 dikali min 1 dikali min 1 kali 1 sama dengan 1 min 1 sama dengan H. Kemudian min I elemen G, sehingga min H IH sama dengan I dikali H sama dengan I dikali min 1, 1, I, 1 sama dengan dalam kurung kurawa min 1, I. Kemudian min I elemen G, sehingga min IH sama dengan min I dikali H, yang mana min I dikali min 1 dikali min 1 dikali 1 sama dengan I, min 1 sama dengan IH. Konsek kiri H di G adalah H dan IH. Misalkan IH. Nah, kemudian soal yang terakhir itu soal nomor 14. Misalkan G 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan operasi perkalian bilangan bulat modulo 7 merupakan grup H. 1, 2, 4 adalah subgrup G. Carilah semua koset kanan dan konsek kiri dalam G. H dalam G, apakah H subgrup normal dari G? Nah, untuk penyelesaiannya
Penyelesaian kosek kanan H dalam G adalah H1 sama dengan 1 dikali 1 dikali 2 kali 1 dikali 4 kali 1, di mana hasilnya 1,2,4. Kemudian H2 1 dikali 2, 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 2,4,1. Kemudian H3 1 kali 3, 2 kali 3, 4 kali 3, di mana hasilnya 3,6,5. Untuk H4 sama dengan 1 dikali 4, 2 kali 4, 4 kali 4, di mana hasilnya 4,1,2. Untuk H5 1 dikali 5 dikali 2 kali 5 dikali 4 kali 5, di mana hasilnya 3,6. Kemudian H6 itu 1,6, 1 kali 6, 2 kali 6, 4 kali 6, di mana hasilnya 6,5,3. Nah, kemudian selanjutnya koset kiri H dalam G. Untuk 1H yaitu 1 dikali 1, 1 kali 2, 1 kali 4 sama dengan 1, dapat hasilnya 1,2,4. Untuk 2H 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 4, itu hasilnya 2,4,1. Untuk 3H 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 4 sama dengan 3,6,5. 4H itu 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 4, di mana hasilnya sama dengan 4,1,2. Untuk 5H 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 4, itu hasil 5,3,6. Yang terakhir 6H 6 kali 1, 6 kali 2, dikali 6 kali 4 sama dengan 6,5,3. Dari dua uraian di atas menunjukkan bahwa GH sama dengan HG untuk setiap G elemen G. Dengan kata lain, koset kanan dan koset kiri H dalam G sama. Oleh karena itu, berdasarkan definisi H disebut subgrup normal dari G. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai latihan soal struktur aljabar. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.